Masa reformasi. Masa reformasi dimulai pada tanggal 21 Mei 1988. Perubahan dari Orde Baru menuju masa reformasi ditandai dengan pengunduran diri Presiden Soeharto dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie. 1. Lahirnya gerakan reformasi. Reformasi merupakan gerakan yang menghendaki adanya perubahan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang lebih baik secara konstitusional. Gerakan reformasi berawal dari krisis moneter di Thailand yang berdampak pada bangkrutnya perusahaan-perusahaan besar, PHK, dan praktik KKN. Banyak terjadi demonstrasi oleh para mahasiswa yang menginginkan penurunan harga sembako, penghapusan monopoli, dan KKN, serta menuntut Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Akhirnya demonstrasi para mahasiswa ini berakhir dengan turunnya Presiden Soeharto dan digantikan oleh Wakil Presiden B.J. Habibie pada tanggal 21 Mei 1998. Turunnya Presiden Soeharto ini diminta oleh Ketua MPR DPR Harmoko pada tanggal 18 Mei 1998. Perkembangan politik. A. Sidang Istimewa MPR 1998. Pada tanggal 10 sampai 13 November 1998, MPR mengadakan sidang istimewa. Pada sidang tersebut itu menghasilkan 12 ketetapan, antara lain TAP MPR nomor 8 1998 yang berisi tentang UUD dapat diamandemen. Yang kedua, TAP MPR nomor 12 1998 yang berisi tentang pencabutan TAP MPR nomor 4 tahun 1993. Nah, yang ketiga ada TAP MPR nomor 18 1998 yang berisi tentang pencabutan TAP MPR nomor 2 1978. Lalu yang keempat ada TAP MPR nomor 13 tahun 1998 yang berisi tentang pembatasan jabatan presiden dan wakil presiden maksimal 2 periode. Dan yang kelima itu ada TAP MPR nomor 15 tahun 1998 tentang berisi tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembangunan, dan juga pemanfaatan SDN. Dan terakhir atau yang keenam itu ada TAP MPR nomor 11 tahun 1998 yang berisi tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. B. Otonomi daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. C. Pencabutan pemberantasan partai politik. Kebebasan berpolitik pada masa reformasi dilakukan dengan pencabutan pembatasan parpol, pencabutan larangan mengeluarkan pendapat, berserikat, dan mengadakan rapat umum. D. Penghapusan duifungsi ABRI. Pada masa reformasi, ABRI berfokus pada fungsi pertahanan dan keamanan. Istilah ABRI berubah menjadi TNI. E. Penyelenggaraan pemilu. Tahun 2004 adalah pemilu pertama yang memungkinkan rakyat untuk memilih presiden secara langsung. Pemilu ini dilaksanakan dalam 3 tahap, yaitu 1. Pemilu legislatif untuk memilih prapol beserta anggotanya yang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPRD, dan DPD. 2. Pemilu presiden putaran pertama
3. Pemilu presiden putaran kedua. Tahap ketiga ini hanya dilakukan apabila pasangan calon presiden mendapat 50% suara pada pemilihan putaran pertama. Tiga, perkembangan ekonomi. Pada masa reformasi, Indonesia menghadapi krisis ekonomi. Upaya pemulihan terus dilakukan pada beberapa periode kepemimpinan. A. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie. Pada pemerintahan ini ditetapkan kebijakan penanggulangan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai rupiah dan tersedianya bahan pokok serta obat dengan harga terjangkau. Langkah-langkah yang dilakukan: 1. Menjalin kerjasama dengan IMF. 2. Menerapkan independensi Bank Indonesia. 3. Melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. 4. Menaikkan nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika. 5. Membentuk lembaga pemantau dan menyelesaikan utang luar negeri. B. Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Pada masa ini, kondisi ekonomi Indonesia mulai menunjukkan perbaikan dan kondisi uang sudah stabil. Namun pada April 2001, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika melemah mencapai Rp12.000. C. Pemerintahan Presiden Megawati Soekarno Putri. Pada masa ini, nilai tukar rupiah dengan dolar Amerika berhasil distabilkan. Tingkat inflasi rendah dan cadangan devisa dengan negara stabil. Namun pertumbuhan ekonomi masih tergolong rendah. Kebijakan yang ditempuh: 1. Meminta penundaan pembayaran hutang sebesar 5,8 miliar US dollar. 2. Mengalokasikan pembayaran hutang luar negeri 116,3 triliun. 3. Kebijakan privatisasi BUMN. D. Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini, perekonomian Indonesia mengalami perkembangan yang cukup baik. Beberapa kebijakan yang diterapkan: 1. Mengurangi subsidi BBM. 2. Pemberian BLT. 3. Pengurangan utang luar negeri. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa reformasi. A. Kehidupan sosial. Pada masa reformasi, masyarakat lebih bebas menyuarakan aspirasinya. Hal tersebut didukung dengan adanya reformasi bidang komunikasi seperti surat kabar dan majalah. B. Pendidikan. Pada masa reformasi, pemerintahan melakukan beberapa kali perubahan kurikulum, yaitu: 1. Kurikulum berbasis kompetensi. Kurikulum ini menuntut siswa untuk aktif memperoleh informasi. KBK berupaya menekankan ketercapaian kompetensi siswa, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 2. Kurikulum tingkat satuan pendidikan. KTSP tidak jauh berbeda dengan KBK. Perbedaan yang menonjol adalah pada kewenangan dalam penyusunan, mengacu dalam desentralisasi sistem pendidikan. Pemerintah menetapkan standar kompetensi. Guru dituntut untuk mampu mengembangkan dalam bentuk penilaian sesuai dengan kondisi sekolah dan daerah. 3. Kurikulum 2013. Kurikulum ini menekankan kompetensi berbasis sikap, keterampilan, dan pengetahuan, serta menekankan pada keaktifan siswa untuk mendapatkan pengalaman personal. C. Kebudayaan. Dilakukan pelestarian budaya
dengan mendaftarkan warisan budaya Indonesia ke UNESCO atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa agar terhindar dari klaim negara lain terhadap warisan budaya Indonesia. Beberapa warisan budaya yang telah mendapat pengakuan UNESCO diantaranya Kompleks Candi Borobudur, Kompleks Candi Prambanan, dan situs prasejarah Sangiran.